Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Elin Suryana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan refleksi kegiatan literasi untuk memenuhi tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah Literasi Lintas Mata Pelajaran dengan dosen pengampu Bapak Syamsul Anwar MPD. Baik, jadi pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini berkaitan dengan reflektivitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan reflektivitas merupakan suatu kegiatan atau aktivitas refleksi yang digunakan sebagai upaya perbaikan pada pengalaman atau peristiwa sebelumnya. Nah, kegiatan refleksi ini juga saya kaitkan dengan pengalaman saya dalam kegiatan literasi. Berangkat dari kemampuan saya yang termasuknya rendah dalam kegiatan membaca. Karena saya lebih suka mendengarkan dibanding dengan membaca. Setiap kali saya melihat bahan bacaan, saya mudah merasa jenuh, merasa bosan, bahkan mudah mengantuk. Saya juga tidak menyukai mata pelajaran yang penuh dengan bahan bacaan. Saya lebih menyukai mata pelajaran yang mengarah pada kesenian, terutama adalah seni musik. Oke, jadi peningkatan literasi saya berawal dari kecintaan saya terhadap seni musik. Pada saat itu saya mendengarkan lagu-lagu yang kebetulan sedang hits pada saat itu. Nah, saya bergegas tuh untuk mencari tahu lirik lagu tersebut dan saya mencatat lirik lagu tersebut dalam sebuah buku sehingga menjadi kumpulan buku lagu. Nah, catatan-catatan itu yang terkumpul diketahui oleh teman-teman saya sehingga teman-teman saya itu sempat meminjam kumpulan-kumpulan lagu yang telah saya tulis di dalam buku. Nah, di situ saya mulai merasa senang karena saya mendapat apresiasi dari teman-teman atas lagu-lagu yang telah saya cari, lagu-lagu yang telah saya tulis. Jadi mulai dari situ saya lebih sering melakukan kegiatan literasi meskipun hanya dengan membaca dan menulis sebuah lirik lagu. Kegiatan literasi saya meningkat seiring dengan berjalannya waktu ketika saya duduk di bangku SMK. Kebetulan saya bertemu dengan seorang teman yang menyukai kegiatan menulis dan membaca novel. Di situ saya membaca novel untuk yang pertama kali dengan judul Second Chance. Nah, di situ saya mulai menyukai karena cerita yang dituangkan dalam novel tersebut itu sesuai dengan usia pada anak SMK maupun SMA. Kegiatan literasi kembali meningkat ketika saya duduk di bangku kuliah pada saat itu karena tuntutan tugas. Tugas tersebut menuntut saya untuk memperbanyak atau memperkaya literasi berupa bahan bacaan, yaitu berkaitan dengan apresiasi sastra, berupa cerpen, novel, puisi, maupun karya tulis yang lain. Melalui tugas tersebut, saya lebih sering membaca buku fiksi sampai pada akhirnya saya menyukai karya tulis dari seorang penulis yang bernama Terelie. Jadi saya percaya bahwa kegiatan literasi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Melalui kegiatan literasi, saya mendapatkan banyak hal positif, terutama saya mampu menangkap informasi dari bacaan yang sebelumnya tidak saya sukai, mampu berpikir kritis dalam mengambil keputusan dan menemukan budi pekerti. Hal ini terjadi pada saat saya duduk di bangku kuliah bahwa saya menjadi perwakilan Prodi Bahasa Indonesia untuk memaparkan artikel yang telah saya tulis, serta saya mampu menyunting naskah drama yang akan ditampilkan pada sekolah-sekolah di area Kota Semarang, serta saya dipercaya untuk menjadi atau mendampingi peserta didik yang ikut lomba baca dan cipta puisi di tingkat kabupaten. Saya ingin berkontribusi untuk meningkatkan kegiatan literasi sebagai calon guru.
terutama pada saat pembelajaran saya. Yang pertama adalah saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi, minimal membaca buku 10 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Yang kedua, tidak membatasi kegiatan literasi peserta didik seperti buku atau memanfaatkan media sosial sebagai upaya gerakan literasi di sekolah. Saya akan mewajibkan kunjungan perpustakaan minimal 1 minggu sekali dan dibuktikan dengan pengisian jurnal literasi yang sudah dibuat oleh kelas masing-masing. Langkah selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan literasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya berkaitan dengan apresiasi, saya akan memberikan apresiasi kepada peserta didik bahwa kegiatan literasi yang telah dilakukan merupakan hal yang hebat. Yang kedua, menggunakan kegiatan literasi itu sebagai bentuk nilai baik secara kognitif maupun sikap yang dapat dipantau melalui jurnal literasi yang telah disediakan di kelas masing-masing. Selain itu, saya akan menjalin interaksi dengan baik berkaitan dengan literasi, yaitu dengan membentuk kelompok literasi berdasarkan minat peserta didik. Misal, peserta didik yang dengan minat literasi secara visual, saya sediakan dengan buku maupun tayangan-tayangan yang menambah pengetahuan peserta didik. Tujuan pembentukan kelompok literasi itu agar peserta didik itu saling berdiskusi berkaitan dengan minat yang telah dimiliki peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi tersebut. Selanjutnya, saya sebagai calon guru harus memberi teladan yang baik dengan cara mengawali dan membersamai peserta didik dalam melakukan kegiatan literasi. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan bahwa dapat diketahui bahwa literasi itu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis saja, tetapi berkaitan dengan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Sekian pemaparan dari saya berkaitan dengan kegiatan naratif literasi. Semoga bermanfaat bagi pendengar maupun penonton yang akan mengakses pada halaman ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.